Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Segala bentuk ajaran, segala bentuk pemikiran, segala bentuk tesis atau kajian yang menyebabkan permusuhan dan perpecahan adalah kebohongan besar. Walaupun datanya itu benar. Walaupun datanya itu benar. Walaupun datanya itu benar. Dan siapa yang membela kebohongan itu atau melawan kebohongan itu sama-sama menjadi saksi atau sama-sama menjadi sebab penyebarannya kebohongan tersebut. Hani Yahya Segaf ini adalah pendiri lobi Israel Indonesia. Dan juga dia ini adalah pemilik arena perjudian. Cukup luas dakwahnya di kalangan masyarakat. Tapi perlu diketahui bahwasanya tadi Oknum Habib yang saya sebutkan tadi memiliki masa lalu yang cukup menghebohkan. Itu dilansir dari website foaislam.com yang dilansir pada tanggal 8 Juni 2012. Judul Hani Yahya Segaf, agen Zionis itu ciduk di arena judi bola tangkas. Jadi ada dua hal yang dimuat di dalam berita ini. Yang pertama adalah Yahya Segaf ini adalah pendiri lobi Israel Indonesia. Dan juga dia ini adalah pemilik arena perjudian, ya kan? Dan di sini sedikit saya bacakan ya. Agen Zionis Yahudi pendiri lobi Israel Indonesia, Hani Yahya Segaf alias Hans Sagof. Kemarin Rabu tanggal 6 Juni 2012 pada pukul 17.50 WIB diciduk Satuan Reserse Polres Jakarta Barat saat melakukan penggerebegan perjudian bola tangkas berkedok Yayasan Amal di Komplek Taman Duta Mas Blok D8 nomor 3 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebagaimana diketahui, Yani Yahya Segaf atau Hans Sagof sendiri merupakan putra Yahya Assegaf yang mengaku sebagai pejabat BIN. Yahya Assegaf merupakan orang yang berada di balik pelaporan informasi palsu ke Kedubes Amerika Serikat Jakarta yang mengatakan bahwa FPI merupakan attack dog pihak kepolisian Republik Indonesia. Atas aksinya tersebut, Arman sempat berpolemik dengan Hani Assegaf yang berujung peneroran kantor lawyer milik Munarman. Sedangkan Hani Assegaf sendiri merupakan salah satu pendiri LSM, kaki tangan Zionis Yahudi Israel, Indonesia Israel Public Affairs Committee, IIPAC, Lobby Israel untuk Indonesia, dan pernah menjadi panitia HUT Hari Ulang Tahun Israel di Jakarta dan di Puncak Bogor pada tahun lalu yang sempat menghebohkan publik Indonesia. Nah, jadi di sini mengenai informasi ini bahwasanya benar Hani Yahya Segaf pernah menjadi panitia Hari Ulang Tahun Israel di Jakarta dan di Puncak, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Hani Segaf ini adalah memang satu orang yang sangat akrab dengan Israel, dengan Yahudi. Bahkan Hari Ulang Tahun Israel itu pun diadakan baik itu di Jakarta dan juga di Puncak Bogor. Selanjutnya adalah komitmen kepolisian Polres Jakarta Barat untuk memberantas perjudian di wilayah hukum Jakarta Barat betul-betul diwujudkan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari hasil penggerbekan tersebut, yakni 20 mesin judi Mickey Mouse. Nah, jadi di mana tadi tempat perjudian yang dimiliki oleh Hani bin Yahya itu terdapat 20 mesin judi ya. Kemudian ribuan chip, ada yang bernilai 100.000, 500.000 sampai 1 juta rupiah, handphone, senjata api, revolver rakitan, 6 peluru dan 7 linting ganja. Oh, ada ganjanya juga ini ya ternyata. Jadi itu adalah aktivitas yang ada di tempatnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini merupakan wujud komitmen kami. Tidak ada judi di Jakarta Barat. Tidak ada kompromi mengenai perjudian. Yang ditahan 14 orang karyawan termasuk pemain dan pengelola. Pemiliknya Hani Yahya Assegaf. Jadi yang mengelola ya, dan yang memiliki tempat tersebut itu adalah Hani Yahya Assegaf. Selanjutnya, menurut Munarman, apa yang disampaikan Yahya ke kedutaan sama saja menjual informasi negara. Apalagi Yahya melalui anaknya Hani Yahya Assegaf ternyata mendirikan Indonesia Israel Public Affairs Committee (IIPAC). Komite tersebut sempat membuat heboh dengan perayaan kemerdekaan Israel. Lah, antek Amerika dan antek Zionis Israel memang suka menebar fitnah dan isu demi uang, kata Munarman. Bahwasanya ada unsur kedekatan antara Hani dengan Israel. Ya, tidak mungkin dong ketika tidak ada unsur kedekatan antara Hani dengan Israel. Kemudian Hani ini ditunjuk sebagai seorang panitia untuk melaksanakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Israel. Dan kalau kita itu telusuri ya, bahwasanya Israel dari dulu sampai sekitar tahun 1940-an
itu tidak pernah memiliki negara. Itu semenjak masa dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi di tahun itu barulah Israel itu memiliki sebuah negara, dan itu menurut sebagian orang bahwasanya cara Israel untuk menguasai sebuah daerah itu adalah dengan membuat makam-makam palsu, dan bahkan dikatakan jumlah makam palsu yang ada di Palestina saat itu yang dibuat oleh Israel itu sampai mencapai angka 300.000 makam palsu. Sehingga lalu kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa leluhur kami itu sudah ada di sini semenjak dulu. Sehingga lama-kelamaan penduduk Palestina itu rasa bahwa tanah airnya itu memang bukan tanah air mereka, bukan tanah air orang Palestina. Sehingga tanah yang awalnya itu adalah milik dari Palestina kemudian diberikan kepada Israel melalui tipu daya Yahudi Zionis. Itu kurang lebih sedikit mengenai negara Israel gitu ya. Dan tentunya hari kemerdekaan Israel berarti adalah hari di mana Israel itu merebut tanah Palestina yang kemudian diklaim bahwa itu adalah negara mereka, yaitu negara Israel. Selanjutnya, sudah menjadi rahasia umum jika Zionisme Yahudi Israel berusaha masuk ke Indonesia dengan menghalalkan segala macam cara. Setelah terbongkarnya kedatangan rahasia Amira Arnon, duta besar Israel untuk Singapura ke Jakarta pada tanggal 20-27 Maret lalu, ini tersebar sebuah dokumen yang memperlihatkan nama Hani Yahya Assegaf, anak dari agen bin Yahya Assegaf, jadi pendiri LSM, Indonesia Israel Public Affairs Committee, IIPAC, bersama Benyamin Ketang selaku Direktur IIPAC. Pendirian IIPAC yang didaftarkan melalui Notaris Nirmawati Marcia SH di Jakarta tertanggal 21 Januari 2002. Berarti ini cukup lama. Hubungan atau status dari Hani bin Yahya dalam mendirikan IIPAC ini sudah cukup lama, karena dalam dokumen akta pendirian, akta notarisnya itu tertanggal pada tahun 2002. 2012 barulah siapa Hani bin Yahya ini terbuka kedoknya sebagai agen Israel. Nama-nama pendiri IIPAC itu: 1. Benyamin Ketang, 2. Mr. Sakata Barus, 3. Mr. Pope Alexander Z, 4. Mr. Hani Yahya Assegaf alias Han Sagov, yang kelima Mr. Y. Gatot Prihan Dono SSI. Di pasal 2 akta pendirian tersebut dijelaskan tujuan IIPAC yakni untuk menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga Israel, Yahudi internasional, melindungi hak-hak warga Yahudi dan keturunan Yahudi di Indonesia, serta memajukan kerjasama bisnis, investasi, dan pendidikan tinggi dengan universitas di seluruh dunia. Dari berita ini sudah bisa kita simpulkan bahwasanya memang benar-benar Hani bin Yahya Assegaf ini memang seorang agen Yahudi Israel, agen Zionis Israel yang ada di Indonesia, dan itu semenjak mulai dari tahun 2002.